Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, penasaran kan gimana? Langsung saja yuk kita cus. Nah, untuk pembahasannya kita akan membahas materi dan yang kedua yaitu contohnya. Nah, dua suku aljabar dapat dikalikan. Bagaimanapun bentuknya bisa dikalikan. Dalam perkalian aljabar perlu diingat rumus berikut, yaitu A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Ini berlaku hanya untuk suku yang sejenis ya. Nah, contoh saja, ini perbedaannya dalam penjumlahan dan juga dalam perkalian. Jika di dalam penjumlahan A ditambah A itu sama dengan 2A. Nah, kalau di dalam perkalian A dikali A sama dengan A pangkat 2 atau A kuadrat. Nah, untuk contoh selanjutnya, nah ini ada 3A ditambah 2A. Ini kita tinggal menjumlahkan, yaitu 5A. Nah, di sini ada 3A dikali 2A. Kita kalikan dulu angkanya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu kita kalikan yang hurufnya. A kali A yaitu A kuadrat. Jadi 6A kuadrat atau 6A pangkat 2. Nah, jika di dalam penjumlahan ada variabel yang tidak sejenis, itu tidak bisa dioperasikan. Ini 3A ditambah 2B ini tidak bisa dioperasikan. Tapi untuk yang perkalian ini tetap bisa. Misal contohnya ini 3A dikali 2B. Nah, kita kalikan dulu yang angkanya 3 kali 2 itu 6. Lanjut ke A kali B yaitu AB. Jadi hasilnya 6AB. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu untuk penjumlahan juga tidak bisa karena itu ada X kuadrat dan X. Tidak sejenis sukunya. Kalau di dalam perkalian ini bisa. Tinggal kita mengalihkan saja ya. 5 dikali 3 yaitu 15. Nah, X pangkat 2 dikali X. X ini pangkat 1 ya. Jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi 15 X pangkat 3. Nah, yang selanjutnya 5X pangkat 2 Y ditambah 3X Y pangkat 2. Ini tidak bisa karena sukunya tidak sejenis. Kita langsung ke dalam perkaliannya ya. Ini kita kalikan angkanya terlebih dahulu. 5 kali 3, 15. Nah, ini ada X pangkat 2 dikali X-nya ini pangkat 1. Jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi X pangkat 3. Nah, sekarang ke yang Y-nya. Y-nya ini yang depan pangkat 1. Sedangkan yang Y belakang pangkat 2. Kita jumlahkan jadi Y pangkat 3. Jadi hasilnya 15 X pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya. Nah, contoh. Kita ke contohnya. Biar lebih memudahkan kalian ya. Ini kita ada suatu urutan untuk mengerjakannya. Yang pertama, kita lihat tandanya dulu, lalu angka dan kemudian huruf. Nah, langsung saja kita aplikasikan. Ini positif dikali negatif
dikali positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Jadi tandanya negatif. Nah, untuk kemudian kita kalikan angkanya. 3 dikali 5 sama dengan 15 dikali 2, 30. Kita tulis di situ 30. Terus kita lanjut ke variabel X-nya dulu. Nah, ini X pangkat 2 ini ditambah X-nya pangkat 1 ditambah X pangkat 3. Jadi X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, sekarang untuk yang Y. Y-nya ini yang depan pangkat 1. Nah, yang tengah pangkat 3. Sedangkan yang belakang pangkat 2. Jadi dijumlahkan Y pangkat 6. Jadi hasilnya negatif 30 X pangkat 6 Y pangkat 6. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini ada negatif 4AB dikali 5A pangkat 2 B pangkat 2 dikali negatif 2A B pangkat 3. Nah, gimana caranya? Kita kerjakan dulu tandanya. Ini negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, lanjut ke angkanya. 4 dikali 5, 20. Dikali 2, 40. Sekarang untuk yang variabel A. A-nya ini yang depan A pangkat 1. Yang tengah A pangkat 2. Langsung A yang belakang A pangkat 1. Langsung dijumlahkan jadinya A pangkat 4. Nah, lanjut ke variabel yang B. Ini B-nya yang depan pangkat 1. Yang tengah B pangkat 2. Yang belakang B pangkat 3. Sekarang dijumlahkan jadinya B pangkat 6. Jadi untuk hasilnya yaitu 40 A pangkat 4 B pangkat 6. Nah, ini yang agak rumit ya. Tapi nggak rumit sih sebenarnya. Langsung saja. Ini 5P pangkat 3B Hi pangkat 2A dikali negatif 2P pangkat 2 Hi pangkat 2 dikali negatif 3P pangkat 2B Hi pangkat A. Gimana ya mengerjakannya? Nah, kita kerjakan dulu tandanya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, langsung saja untuk angkanya dulu kita kalikan. 5 dikali 2, 10 dikali 3, berapa? 30. Nah, setelah itu kita lanjut ke untuk P. P pangkat 3B ditambah ini pangkat 2B ditambah 2. Ini yang suku yang sejenisnya kita kumpulkan. Jadi ada 5B ditambah 2. Nah, untuk yang Hi-nya juga kita tambahkan. Hi pangkat 2A ditambah A ditambah 2. Jadi Hi-nya 3A ditambah 2. Hasilnya 30P pangkat 5B plus 2 Hi pangkat 3A plus 2. Lanjut. Nah, dalam perkalian itu yang pertama ada perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak. Contoh, yang pertama 5 dikali X plus 10. Nah, misal ada soal begini, langsung saja kita kalikan satu-satu. 5 dikali X ditambah 5 dikali 10. Hasilnya 5X ditambah 50. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua. Sama ini ya. 6X dikali X dikurangi 2Y. Ini kita kalikan 6X dikali X dikurangi 6X dikali 2Y. Jadi 6
X pangkat 2 dikurangi 6 kali 2, 12. X kali Y, XY. Jadi 6X kuadrat dikurangi 12XY. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. 8A dikali 2A pangkat 2 dikurangi 3B ditambah 2. Nah, ini dikali dulu. 8A dikali 2A pangkat 2. Jadi 8 kali 2, 16. A pangkat 1 tambah A pangkat 2 sama dengan 3. Dikurangi 8A dikali negatif 3B. 8 kali 3 negatif 24 dikali AB. Jadi negatif 24 AB. Sekarang tinggal yang terakhir. 8A dikali 2. 8 kali 2, 16. A-nya jangan lupa. 8, 16A. Jadi hasilnya 16A pangkat 3 dikurangi 24AB ditambah 16A. Lanjut. Nah, yang tadi kan suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak. Yang sekarang perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, misal saja ini X ditambah A dikali X ditambah B. Nah, kalau begini kita lakukan perkalian. Yang X ini nanti satu-satu ya, X yang depan dikali X yang belakang, kemudian X yang depan dikali B yang belakang, terus A dikali X yang belakang, A dikali B. Jadi ini dikalikan 1 per 1. Nah, langsung lanjut kita ke contohnya saja biar gampang. Contohnya X dikurangi 4 dikali X ditambah 4. Nah, kita kalikan dulu. X dikali X ditambah X dikali 4. Positif 4 ditambah negatif 4 dikali X. Dan ditambah negatif 4 ditambah 4. Nah, langsung saja kita operasikan. X dikali X sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 4X dikurangi 16. Nah, ini jadi plus 4X dikurangi 4X ini sama dengan habis. Habis ya adik-adik. Jadi hasilnya tinggal X pangkat 2 dikurangi 16. Nah, lanjut. Nah, di sini dari tadi banyak contoh, banyak perkalian. Nah, ada beberapa sifat dalam penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Untuk yang penjumlahannya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Begitu juga dengan perkalian. Jadi ini tidak berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi sama saja. Ketika misal A dikali B sama dengan B kali A. Jadi hasilnya tetap sama. Ini merupakan sifat komutatif. Nah, yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, untuk pada penjumlahan A ditambah B plus C sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Ini pengelompokan. Nah, asosiatif ini pengelompokan. Jadi juga sama saja. Untuk perkalian juga begitu. A dikali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. Jadi ini semisal kita kerjakan dulu yang mana itu hasilnya tetap sama. Ini merupakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, untuk yang sifat ketiga yaitu sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Nah, ini seperti yang contoh yang kakak berikan tadi ya. Nah,
Atau bisa juga A dikali B plus C sama dengan AB plus AC. Nah, ini dia gambarnya ya adik-adik. Semisal ini panjang persegi panjang ini B plus C. Nah, sedangkan yang lebarnya ini A. Jadi A dikali B plus C, panjang kali lebar. Nah, begitu. Nah, jika ini misal ada gambar di sebelahnya seperti itu, sama saja ini ya. Ini kan ada bangun satu yang kecil sama bangun dua yang besar ini. Yang kecil ini lebarnya A. Untuk yang panjangnya B. Nah, jadi ini A kali B, AB. Untuk yang bangun kedua, ini panjangnya C. Lebarnya A, jadi AC. Jadi AB tambah AC. Jadi sama saja dengan A kali B plus C. Nah, sifat distributif merupakan konsep dasar dari perkalian antar suku aljabar. Jadi untuk konsepnya itu memakai sifat dari distributif ini, adik-adik. Nah, lanjut kita ke contohnya. Nah, contohnya Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Nah, jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Langsung saja kita misalkan. Panjang sisi kebun Pak Idris sebagai X. Nah, sehingga dapat dibuat model matematikanya. Tadi disebutkan bahwa ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jadi, sama dengan X ditambah 20 meter. Untuk yang kedua, yaitu lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jadi X dikurangi 15. Nah, kemudian kita carilah luas kebun dari Pak Thohir. Panjang kali lebar. Jadi X plus 20 dikali X dikurangi 15. Nah, langsung saja kita operasikan. X dikali X sama dengan X pangkat 2. X dikali negatif 15 sama dengan negatif 15X. Nah, lanjut 20 dikali X sama dengan 20X. Kemudian 20 dikali 15. Negatif 15 maksud saya jadi negatif 300. Jadi ini kita operasikan X pangkat 2. Ini negatif 15X ditambah 20X, jadi tinggal positif 5X dikurangi 300 satuan luas. Jadi luas kebun Pak Thohir itu X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 300. Lanjut. Nah, jadi karena diketahui di soalnya tadi diketahui bahwa luas kebun Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir. Maka X pangkat 2 sama dengan luas kebun Pak Thohir yang tadi kita cari, yaitu X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 300. Jadi X pangkat 2 sama dengan hasilnya tadi X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 300. Kita kalikan, pindah ruaskan yang sejenis. Nah, yang ini X kuadrat
pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 5X dikurangi 300. Ini pindah ruas, maka yang tadinya positif jadi negatif. Jadi X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 0. 5X min 300. 5X sama dengan 300. Jadi X-nya sama dengan 60. Nah, jadi luas kebun Pak Idris yaitu X pangkat 2 sama dengan 60 pangkat 2, jadi 3.600 satuan luas. Nah, begitu adik-adik. Kakak ada quotes nih buat adik-adik. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Semoga ini bisa membantu untuk memotivasi adik-adik supaya lebih semangat dan giat untuk belajarnya. Sekian.